teman-teman, sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih tentang tradisi Islam Bugis? Kalau belum, mari kita pelajari sama-sama. Islam Bugis secara formal dimulai pada abad ke-17, yakni saat kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan menjadikan Islam sebagai agama resmi. Namun, jauh sebelum itu diperkirakan bahwa masyarakat Bugis sudah ada yang memeluk Islam, karena jauh sebelum abad ke-17 sudah ada interaksi dengan pedagang-pedagang Muslim yang terjadi proses Islamisasi di Bugis. Nah, muncul dugaan, menurut La Galigo, disisipi ajaran-ajaran Islam sejak atau sebelum abad ke-15, karena pada masa itu masyarakat Bugis telah berinteraksi dengan Islam. Namun, Akbar mengakui sulit sekali melacak kapan tepatnya La Galigo pertama kali dituliskan dan disisipi ajaran ini. Tapi banyak kok yang berpendapat kalau masyarakat Bugis sudah ada dan pada tahu nggak sih, bagi orang Bugis, adat tidak sekedar berarti kebiasaan. Dalam pemahaman mereka, beliau memahami kalau tradisi Bugis ini sebagai gufanden, artinya kebiasaan. Sementara Lontara memberikan penjelasan kalau adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia. Dalam ungkapan, iya, nani gesara, ada biasana, butaya, taumatikamo, baloka, tatane tanggungan, ngamo, jukuka, hanya takaligo, aseya, yang artinya, jika dirusak adat kebiasaan, maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak akan menjadi. Dengan demikian, maka tidak saja adat berarti kebiasaan, tetapi menjadi esensi sebuah kehidupan. Ketika dilanggar, maka seluruh anggota masyarakat yang akan ikut menanggungnya. Berbeda dengan Matheis. Matheis justru memahami adat sebagai sesuatu yang luhur dengan kalimat, adat itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, pengelompokan Muslim itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bukan saja paham akan rukun Islam dan juga kepercayaan dasar, tetapi memahami secara mendalam perkara-perkara hukum Islam. Termasuk kategori ini, guru atau kiai yang mendalami secara khusus agama sebagai pengetahuan. Yang kedua, mempelajari agama semata-mata untuk kepentingan pribadi. Tidak seperti golongan pertama yang mengajarkan, tetapi golongan kedua ini semata-mata mempelajari pokok kewajiban agama dan berusaha untuk menjalankan apa yang dipelajari tersebut. Nah, yang ketiga, praktek yang dilaksanakan semata-mata berdasarkan dengan kebiasaan, contoh yang didapatkan dari lingkungan mereka, termasuk tata cara menjalankan ibadah tidak dipelajari secara khusus namun muncul dari kebiasaan mencontoh. Bagi yang sudah tahu tentang tradisi Islam Bugis ini, pasti tidak akan lepas dari yang namanya adat pernikahan. Kenapa sih orang Bugis selalu di latar belakangi dengan adat pernikahan? Karena pada masa tradisi Islam Bugis ini, dari semenjak abad 17 sampai sekarang, tradisi Islam Bugis itu sangat memegang adat istiadat yang kuat sebagai leluhur mereka, termasuk dari pernikahan. Jadi orang Bugis itu sangat memegang tentang adat pernikahan mereka. Seperti contohnya alat perlengkapan yang terdiri dari bantal, sarung, daun pisang, mapaci. Daun nangka. Pada masa sebelum mapaci atau membersihkan diri, mempelai laki-laki atau perempuan dihatamkan bacaan Qur'annya yang dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan membaca berjanji dan ditutup dengan acara mapaci. Sekaligus pada malam ini orang tua masing-masing dan kerabat akan memberikan restu dan mendoakan mereka untuk sebagai teladan yang lain akan keberkahan dalam rumah tangga mereka. Sompa atau mahar menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan pernikahan dari segi syariat Islam. Adapun penentuan sompa ditambah dengan uang belanja bagi pihak perempuan untuk pelaksanaan pesta pernikahan yang ditanggung oleh pihak laki-laki. Pisang adalah simbol serbaguna karena seluruh bagian dari pohon pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pisang merupakan tanaman produktif karena sekali kita menanam, pisang akan tumbuh dan berkembang. Dalam silsilah keluarga, orang Bugis menggunakan garis ayah. Dengan jalur prakati ini, maka pasangan calon pengantin muda akan tinggal di rumah suami. Walaupun ini tidak menjadi praktek mutlak, tetapi inilah yang menjadi acuan utama, sehingga kepemimpinan suami menjadi yang utama.
Walaupun demikian, perempuan juga mempunyai porsi tersendiri loh dalam rumah tangga. Kerjasama dan saling mendukung dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah prinsip yang dianut. Ini disebut dengan si Bali Peri atau saling mendukung. Tidak ada dikotomi pekerjaan antara suami dan istri, tetapi saling membantu untuk tegaknya rumah tangga yang dibangun bersama. Suami kadang turut mengangkat air untuk keperluan rumah tangga, sementara istri kadang kalau urusan di rumah sudah selesai juga turun ke sawah membantu pekerjaan suami sekaligus membawakan makanan dan minum. Hal penting dalam sebuah rangkaian pernikahan adalah makanan. Dengan segala tahapan yang menyertai adanya makanan dan juga kue yang selalu menjadi bagian acara, adapun hantaran berupa makanan dan kue yang dilakukan oleh pengantin perempuan dan pengantin laki-laki melambangkan pesan-pesan tertentu. Selanjutnya dalam pernikahan pula ada jamuan makan baik kepada tamu maupun keluarga yang datang membantu mengurus acara. Untuk teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah mendengar.